Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Kita masuk di dalam membahas awal kegiatan ketika tiba di Mekah. Seseorang begitu masuk ke Mekah disunnahkan dia masuk di waktu siang, dan ketika masuk disunnahkan dalam keadaan dia telah mandi. Apabila misalnya dia tiba di penginapan, dia ingin mandi dahulu sebelum melakukan tawaf, itu adalah hal yang bagus. Sebab kaidah umum di dalam syariat kita, pada tempat-tempat yang berkumpul banyak manusia, disunnahkan untuk tampil dalam keadaan lebih baik. Karena itu disunnahkan mandi Jumat, disunnahkan mandi untuk sholat Id. Ya, ini semuanya penjagaan di dalam syariat kita. Ketika memasuki Masjidil Haram, dibaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu dia baca A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dan ketika dia melihat Ka'bah, tidak ada zikir khusus ketika melihat Ka'bah. Hanya saja ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwa beliau ketika melihat Ka'bah, beliau berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, fahiyyina rabbana bis salam. Kalau ingin diucapkan tidak ada masalah, tapi tidak ada zikir khusus di dalam hal ini. Dan dari Ibnu Abbas, beliau ketika melihat Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan bagi siapa yang ingin melakukannya tidak ada masalah. Itu adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Awal yang dia lakukan ketika sudah berada di masjid, kalau tidak dalam keadaan sholat 5 waktu, maka dia langsung melakukan tawaf. Iya, langsung melakukan tawaf. Tapi kalau dia tidak ingin tawaf misalnya, dia ingin menunggu sholat, maka sebagaimana umumnya masuk masjid disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Baik, langkah berikutnya setelah kita mengetahui bagaimana masuk masjid adalah awal kegiatan adalah melakukan tawaf. Maka di sini perlu kita bahas ketentuan-ketentuan ringkas berkaitan dengan tawaf di Ka'bah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Sebanyak 7 kali putaran. Dan tawaf ini merupakan rukun di dalam haji dan umrah, sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Dan seorang dari awal miqat, dia disyariatkan bertalbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kebanyakan talbiyah yang dibaca oleh Nabi. Tapi kalau dia ingin membaca talbiyah, dia tambah wal khairu fi yadaik, Allahumma la khaira illa khairul akhirah, labbaika wa sa'daik, atau yang semisal dengannya, tidak ada masalah. Itu warid dari sebagian sahabat, datang dari sebagian sahabat. Iya, dia talbiyah, dia kumandangkan, tapi begitu melihat Ka'bah, sudah sampai di Ka'bah, maka talbiyahnya diputus untuk masuk di dalam pembahasan tawaf. Ketika memulai tawaf, awal kali dia memulai putaran tawafnya adalah dari Hajar Aswad. Ka'bah dia jadikan di sebelah kirinya. Ka'bah dia jadikan di sebelah kirinya. Kemudian dia memulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad sunnahnya adalah dia cium langsung. Dia ke Hajar Aswad kemudian menciumnya. Itu yang paling afdalnya.
Iya. Dan siapa yang menciumnya dengan hak tanpa mengganggu orang lain, itu memiliki keutamaan. Karena pada hari kiamat Hajar Aswad dibangkitkan dalam keadaan memiliki dua mata, memiliki lisan berbicara. Dia mempersaksikan orang yang memegangnya dan menciumnya dengan kebenaran. Maksudnya tidak menzalimi orang lain. Kalau dia tidak mampu mencium, maka boleh dia sentuh, dia pegang dengan tangannya. Dan kalau dia pegang dengan tangannya, tangan yang dia pegang ini dia cium. Kalau dia pegang. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dia pakai tongkat misalnya atau pakai benda, boleh juga. Dan apa yang benda yang menyentuh hajar itu, yang menyentuh batu tersebut, boleh dicium. Kalau dia tidak mampu, maka dia berisyarat saja. Berisyarat sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika dicium juga Bismillahi Allahu Akbar dia baca. Menyentuh juga Bismillahi Allahu Akbar. Tapi kalau tidak bisa dicium, tidak bisa dia sentuh, tidak bisa dia pegang dengan benda, maka dia isyarat saja, tapi tidak dicium. Dia hanya berisyarat Bismillah Allahu Akbar, tidak dicium. Dan berisyarat dengan satu tangan saja. Iya. Dari sisi prakteknya, kalau Hajar Aswad itu dia berada di dekat pintu. Ya, kelihatannya dari gambarnya berada di dekat pintu. Di seluruh putaran tawaf, kalau lihat di dinding Ka'bah itu nanti ada tanda warna hijau. Tanda warna hijau itu garis lurus ditarik ke Hajar Aswad supaya mudah menimbang Hajar Aswad di mana. Iya. Baik. Jadi ini Hajar Aswad awal memulai pelaksanaan tawaf. Jadi dari Hajar Aswad dia berjalan satu kali putaran, kembali ke Hajar Aswad lagi, itu dihitung satu. Dihitung satu. Iya. Terus dia berjalan sampai 7 kali putaran. Dan ketika memulai tawaf, bagi orang yang haji dan dia melakukan tawaf kudum, tawaf kedatangan, disyariatkan untuk ittiba. Untuk laki-laki dia melakukan ittiba, khusus laki-laki. Ittiba itu apa? Kain dari ihramnya yang di sebelah kanannya menutupi bahunya, dia singkap, kemudian dia turunkan kainnya di bawah ketiak kanannya. Kemudian ujung kainnya diletakkan di atas bahu kirinya. Jadi dia buka bahu kanannya. Bahu kanan terbuka. Iya. Dan ini di tawaf kudum saja. Adapun di tawaf haji tidak. Haji semuanya tertutup. Jelas ya? Semuanya tertutup. Karena itu dari kekeliruan umum di kebanyakan orang yang haji dan umrah, dia dari mikot dia sudah buka bahu kanannya, itu keliru. Ada yang malah dari hotelnya sudah dia buka bahu kanannya. Itu keliru ya. Sebab bahu dibuka itu hanya di tawaf kudum saja. Dan sebabnya itu dimaklumi. Ya, dalam hadis untuk menunjukkan kesiapannya melakukan tawaf. Ya. Adapun di semua tempat ditutup, karena itu adalah posisi yang sempurna dalam ibadah. Karena itu ketika sholat tidak boleh bahu kanan ataupun kiri terbuka ketika sholat. Iya. Maka siapa yang sudah selesai tawaf, kemudian ingin sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, harus dia tutup dulu bahunya, baru dia sholat 2 rakaat. Demikian pula kalau dia sementara tawaf, kemudian adzan, maka dia tutup dulu bahunya, kemudian ikut sholat. Setelah selesai sholat terputus oleh sholat wajib, selesai sholat wajib, dia buka lagi bahunya, dia kemudian melanjutkan tawafnya. Jadi menutup bahu ini dimestikan di dalam sholat. Dan ini perlu diperhatikan. Ini dari hukum yang banyak manusia keliru di dalamnya. Padahal diterangkan di dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi berjalan mulai dari Hajar Aswad. Iya. Ka'bah segi 4 ya. Ada 4 rukun namanya, 4 sudut. Sudut yang pertama kita lewati Hajar Aswad. Sudut yang kedua itu disebut rukun Syam. Sudut yang ketiga juga masih rukun Syam. Kemudian sudut yang keempat itu disebut rukun Yamani. Disebut rukun Yamani. Jadi 4 sudut. Iya. Baik. Kalau kita lihat pada Hajar Aswad itu di antara 2 rukun Syam itu ada
bundaran yang disebut dengan nama Hijr Ismail. Orang-orang menyebutnya dengan nama Hijr Ismail. Itu sebenarnya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Hanya saja waktu pernah terjadi suatu kejadian banjir, Ka'bah dibangun ulang oleh orang-orang Quraisy. Tapi mereka kekurangan biaya, akhirnya ditempatkan sampai di situ saja. Tidak dilanjutkan di atas pondasi Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail tidak masuk. Karena itu untuk sholat wajib tidak boleh ada sholat wajib di situ. Ya, lihat saja di waktu sholat wajib itu diusir semua sama polisi. Jelas ya? Dan tidak ada keutamaan khusus sholat di situ. Karena itu orang yang desak-desakan sibuk untuk sholat di Hijr Ismail, apalagi dia putus orang yang tawaf, membuat kemacetan di situ. Ini dari perbuatan-perbuatan keliru. Perbuatan-perbuatan keliru. Baik. Kemudian dari Ka'bah ini tidak ada yang disentuh. Semua dari Ka'bah tidak ada yang disentuh kecuali Hajar Aswad saja dan Rukun Yamani. Rukun Yamani kalau dilewati hanya disentuh saja, tidak membaca apa-apa, hanya disentuh. Jelas ya? Kalau dia tidak bisa menyentuh karena ramai, ya maka dia lewat saja, tidak ada isyarat. Tidak ada isyarat. Jadi Rukun Yamani hanya menyentuh saja. Adapun tahapan mencium, menyentuh dan berisyarat itu hanya di Hajar Aswad. Hanya di Hajar Aswad. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga, ketika tawaf tidak ada bacaan khusus pada saat tawaf. Ya, tidak ada istilah bacaan putaran pertama, bacaan putaran kedua, bacaan putaran ketiga, seperti yang ada di banyak panduan dari buku-buku haji. Coba tanya saja orang-orang yang buat, dari mana dalilnya dia bikin panduan seperti itu. Pasti mereka tidak bisa menyebutkan dalil. Sebab itu doa mereka sendiri yang meletakkannya. Iya. Pada umumnya ketika tawaf, doa yang disyariatkan itu hanya ada satu hadits menjelaskan dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Selain daripada itu bebas mau baca doa apa saja. Dia mau baca doa silahkan, mau baca Al-Quran silahkan, mau berzikir silahkan. Tapi bukan artinya dia tawaf diam-diam saja, tidak. Dia berdoa, doanya bebas, sesuai dengan apa yang dimudahkan. Ya. Dengan bahasa Arab itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak mampu kecuali dengan bahasa Indonesia, dia mohon apa yang dia mampu. Ya. Karena itu saya anggap kadang menyulitkan sebagian orang. Buku panduan dipegang jemaah haji, putaran pertama doanya ini, ya. Jadi sulit mereka baca. Apalagi ada yang membaca huruf Latinnya, bukan membaca bahasa Arabnya. Akhirnya keliru mana-mananya. Ya. Dan yang paling ramainya lagi doa bersama-sama. Ya. Satu orang memimpin, diikuti oleh banyak orang, dan ini mengganggu. Subhanallah. Membuat orang lain tidak khusyuk berdoa. Tidak khusyuk berdoa. Ya. Kalau mau paduan suara bukan di situ tempatnya. Ya, itu tempat untuk bermunajat kepada Allah, tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Ya, dan sekarang ini pemerintah banyak melakukan reformasi ya. Saya ingat di haji tahun 98 itu masih ada yang pakai pembesar suara sambil tawaf, ya memimpin. Wah, itu gaduh sekali. Ya. Tapi sekarang semua pembesar suara dilarang, dimanapun di pelaksanaan haji dilarang. Dan itu adalah reformasi yang bagus. Sebab asalnya itu perlu khusyuk. Dan Nabi mengajarkan doa dibaca masing-masing, bukan dibaca bersama. Kemudian perlu dijaga ketika tawaf, Ka'bah harus di sebelah kiri ya. Ya, jadi jangan sampai ketika dia belok kemana, ke kanan atau ke kiri, ingin melambung misalnya, ya menjadikan Ka'bah di belakangnya. Ya, ini keliru ya. Ada sebagian orang saya pernah lihat, dia karena membimbing, dia berbalik ke belakang, dia bimbing jemaahnya. Jadi jalan mundur. Ya. Jalan mundur. Ka'bah di sebelah kanannya. Ini orang tidak syah tawafnya. Yang seperti ini. Jadi tawaf itu Ka'bah di sebelah kiri. Ka'bah di sebelah kiri. Iya. Jadi ini yang dijalani untuk Ka'bah berputar 7 kali putaran. Di akhir putaran yang ke-7, di sini silam pendapat para ulama apakah dia bertakbir lagi atau tidak. Tapi kalau dia bertakbir lagi, insyaallah taala tidak ada masalah. Iya. Baik, selesai sudah. Kita berkaitan dengan tawaf ini.
Dan sekali lagi tadi saya terangkan tidak ada bacaan khusus. Kalau dia ingin baca Al-Quran boleh, ingin dia membaca dzikir boleh, dia berdoa dengan doa apa saja silahkan. Iya. Tapi hendaknya dia baca dengan suara lirih, kemudian dia hadirkan keagungan Ka'bah ini. Ya. Tempat yang diagungkan oleh Allah, dan itu akan memberikan pengaruh yang indah di dalam jiwa, pembesaran kepada Rabbnya. Setelah selesai tawaf, dari putaran ke-7 pasti akan berakhir di Hajar Aswad. Dari situ disunnahkan seseorang untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim ya, bundaran itu yang kelihatan bundar. Ya. Makam Ibrahim, makam itu artinya tempat berdiri. Makam Ibrahim itu tadinya dekat Ka'bah, sebab itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Iya. Tapi di masa Umar bin Khattab dipindah tempatnya ke belakang. Agak mundur sampai ke tengah situ. Dan ini dari ijtihad Umar yang cemerlang, disetujui oleh para sahabat. Coba saja kalau makam Ibrahim tetap di depan, ya akan macet Ka'bah. Sebab orang semuanya mau sholat di belakang situ. Semuanya sholat di belakang situ, di mana mau lewat orang yang tawaf? Ya, maka ini dari hal yang dilakukan oleh Umar dan para sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Dan para sahabat itu tidak pernah membuat perkara baru dalam agama. Mereka memahami hal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi disyariatkan solat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Solat 2 rakaat ringkas. Tidak disyariatkan memperpanjang solat. Jangan yang membaca surah Al-Baqarah ya, dia khatamkan. Ya, itu bukan sunnah. Sunnahnya di rakaat yang pertama dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan di rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Itu sunnahnya. Dia ringkas solatnya. Apa dia perpendek solatnya? Dia segerakan, jangan dia panjangkan. Iya. Ada yang sebagiannya dia panjangkan solatnya. Dia berdoa di dalam solat. Iya. Ini keliru, bukan tempatnya di situ. Sebab kalau semuanya melakukan seperti itu, kapan selesainya orang mau tawaf? Apalagi di musim haji. Jelas ya? Dan di sini saya beri kaidah penting di musim haji. Amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kalau dilakukan akan menyebabkan mengganggu orang lain, maka amalan sunnah ini menjadi tidak disunnahkan. Iya. Ya kalau dia lakukan mengganggu orang lain, itu menjadi tidak disunnahkan. Saya beri contoh nanti di pelemparan jamrah. Di pelemparan jamrah ada syariat berdoa setelah melempar jamrah pertama dan jamrah kedua. Tapi sekarang ini siapa yang berdiri di situ akan macet orang di belakang. Maka yang seperti ini tidak boleh. Iya, jangan dia melakukan hal yang sunnah tapi dia mengganggu apa? Manusia. Ini membuat kemacetan, kemudian membuat apa? Sering terjadi kasus di pelemparan jamrah. Walaupun sekarang ini ya, masya Allah, pelemparan jamrah dibangun beberapa tingkat. Kalau saya nggak salah sekarang sudah jadi 6 tingkat. Iya. Itu bisa melempar dengan tenang. Ya, seorang memilih apa yang khusyuk dengannya. Iya. Demikian pula amalan-amalan sunnah. Kalau amalan sunnah ini akan membuat dia terlambat menjalankan kewajiban, maka dia dahulukan kewajibannya. Dia dahulukan kewajibannya. Saya beri contoh. Sekarang bermalam di Musdalifah. Disunnahkan bermalam di Musdalifah sampai subuh, dan dia disunnahkan sholat subuh di mana? Di Musdalifah. Tapi kalau dia sholat sunnah subuh di Musdalifah, dia tidak bisa melempar jamrah. Ya, maka ini menjadi tidak disunnahkan. Sebab melempar jamrah lebih apa? Lebih didahulukan. Iya. Saya ingat pengalaman haji tahun berapa gitu. Berjalan kalau tidak salah 2004 atau 2005. Ya. Saya berada di Musdalifah. Begitu matahari sudah mau terbit baru saya jalan. Ternyata saya adalah orang yang terakhir mungkin keluar dari Musdalifah. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Sampai ke pelemparan jamrah nanti setelah duhur. Padahal ini dari apa? Dari pagi. Berjalan nih pelemparan jamrah. Jaraknya cuman tidak sampai 5 kilo atau 2 kiloan. Sampai duhur baru nyampe. Gara-gara apa? Terlambat keluarnya. Jadi hal yang sunnah jangan sampai mengundurkan kita. Ya, di tanggal 10 ada hal yang lebih wajib
hal yang lebih sempurna kalau dilakukan. Ya, maka ini kaidah. Saya ulangi kaidahnya. Hal yang sunnah kalau menyebabkan mengganggu orang itu tidak disunnahkan. Kedua, kalau hal yang sunnah dilakukan bisa menelantarkan kewajiban atau menjauhkan dia dari hal yang lebih disunnahkan, maka dia dahulukan hal yang lebih disunnahkan. Baik, ini kaidah umum ya, saya ingatkan dari awal pembahasan. Baik, kita kembali tadi kepada solat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi kalau dia dapat tempat di belakang maqam Ibrahim, dia solat. Kalau dia tidak dapat tempat, dia solat di mana saja dari masjid, tidak ada masalah. Iya, dia solat di mana saja dari masjid, tidak ada masalah. Baik. Kemudian di antara hal yang perlu diingatkan pula bahwa setelah selesai dari maqam Ibrahim disunnahkan untuk pergi meminum air Zam-Zam. Ya, sekarang air Zam-Zam itu sumurnya tidak terlihat lagi, sudah tidak dibuka. Iya. Tahun 98 saya masih dapat orang bisa turun ke bawah ke sumur Zam-Zam. Tapi setelah itu ditutup oleh pemerintah supaya lebih luas orang melakukan tawaf. Ya, hanya saja di sekitar tempat tawaf itu penuh dengan air untuk meminum air Zam-Zam. Ya, maka itu saja yang bisa dilakukan. Dia cari tempat meminum air Zam-Zam, kemudian dia meminum dari air Zam-Zam itu. Sebagiannya kalau dia ingin siramkan di kepalanya, dia basahi bajunya, tidak ada masalah. Setelah minum air Zam-Zam, disunnahkan untuk kembali lagi ke Hajar Aswad. Iya, disunnahkan untuk kembali lagi ke Hajar Aswad. Tapi dia di situ hanya memegangnya. Kalau tidak bisa dipegang, maka dia hanya berlalu saja. Iya, hanya berlalu saja. Tidak disyariatkan mencium dan tidak disyariatkan berisyarat. Jadi kalau kembali lagi ke Hajar Aswad tidak bisa dia pegang, langsung berlalu saja. Sebab dia dari Hajar Aswad, dia jalan saja lurus, mengikuti lampu hijau lurus, maka dia pasti akan ketemu Bukit Sofa. Ya, sebab dari tawaf kita berpindah ke pelaksanaan ibadah sa'i. Dan sa'i itu adalah berlari dari Bukit Sofa menuju kepada Bukit Marwah. Ya, dia berjalan ke Sofa sambil membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Demikian. Kalau dia lengkapi ayatnya itu lebih bagus. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaka alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, dia baca sekali saja untuk sampai ke Bukit Sofa. Setelah sampai ke Bukit Sofa, ya, cuman sekarang lagi pembangunan ya, Ka'bah di kondisi yang terakhir, di Masjidil Haram di kondisi terakhir, ada renovasi. Renovasi sampai 2016. Karena itu kuota jemaah haji untuk setiap tahunnya hingga 2016 dikurangi 20% pada setiap negara. Ya, karena lahannya jadi sempit karena adanya renovasi. Jadi dulunya kita bisa langsung tembus. Ya, dari Hajar Aswad langsung ke Bukit Sofa. Kalau sekarang tidak, dari jalur tengah. Ya, dari jalur tengah baru menuju ke Bukit Sofa. Baik. Di tempat sa'i dilihat tempatnya ya. Itu bangunan lurus panjang, ada 2 kubah dan disyaratkan itu. Nah, itu Bukit Sofa dan Marwah. Ya. Yang Sofa itu yang paling dekat dari Ka'bah. Itu mulai dari Sofa. Jadi seorang bersa'i dari Sofa menuju kepada Marwah 7 kali putaran. Ya, ingat 7 kali putaran. Maksudnya dari Sofa ke Marwah 1, dari Marwah ke Sofa berapa? 2. Ya, 7 kali putaran. Kalau 7 kali putaran pasti berakhirnya di Marwah. Jadi kalau ada yang merasa dirinya sudah 7 kali putaran tapi berakhirnya di Sofa, nah ini perlu dia hitung ulang putarannya. Ya. Jadi ini putaran bukan putaran tawaf ya. Tawaf dari situ kembali ke situ, tidak. Ini 7 kali putaran dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 2. Jelas ya? Jangan ada yang dari Sofa Marwah, Marwah Sofa dihitung 1. Nah, itu nanti jadi 14 kali dia. Ya, nah itu keliru ya. Baik. Ketika memasuki Sofa, Bukit Sa'i,
Ketika masuk ke tempat sa'i, dimulai dari sofa. Begitu naik ke sofa, disyariatkan untuk naik ke tempat yang tinggi. Ya, kalau ada tempat di situ berdoa dia bisa berdiri, disyariatkan dia berdiri menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah sambil dia bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Ya. Di riwayat Muslim tidak ada yuhyi wa yumit. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ini zikir dibaca 3 kali. Di antara 3 kali diselingi doa 2 kali. Jadi baca sekali doa. Setelah itu baca lagi, kemudian doa, baru baca lagi. Jadi 3 kali zikirnya diselingi doa 2 kali. Dan di situ silahkan dia berdoa dengan doa apa saja. Perpanjang doa silahkan. Iya. Dan ini tempat yang kedua. Tempat yang pertama seorang dibolehkan berdiri memperpanjang doa itu di Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam. Boleh di situ dia berdiri lama berdoa. Tempat yang kedua di sofa dan tempat yang ketiga di Marwah. Iya. Ini tempat boleh berdiri. Silahkan memperbanyak doa di situ. Sebab Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, dan orang-orang saleh melakukannya. Hanya saja ya, perlu diperhatikan di kondisi ramai, tidak bisa orang berhenti. Jangan ada yang berhenti doa di situ. Sebab hukum berdoa di situ hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Mengganggu orang hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Ya kalau dia ingin berdoa saja sambil dia apa? Sambil dia sa'i, tidak ada masalah. Dia berdoa sambil dia sa'i, tidak ada masalah. Ya, dan ini perlu diperhitungkan ya. Apalagi di tanggal 10. Ya, tanggal 10 Ka'bah dan sa'i ini tempat yang paling ramai dan tempat yang paling apa? Paling berdesakannya. Ya, itu jalannya kayak smooth, kayak orang di atas gelombang lautan. Ya. Dia tidak mengikuti dirinya mau jalan, tapi ikuti arus. Ya. Jadi kalau dia berhenti di situ, betapa banyak keributan nanti yang terjadi. Ya. Jelas ya? Maka di kondisi yang seperti ini, ya, tidak disyariatkan seorang berhenti, tapi dia berjalan saja. Dia berjalan. Baik. Jadi setelah membaca zikir ini, barulah turun dari sofa menuju ke Marwah. Ketika turunnya berjalan biasa. Berjalan biasa hingga menjumpai apa? Tanda hijau. Ya, sekarang dibahasakan dengan tanda hijau. Ya. Dan itu dulu disebut sebagai Wadi Batha atau Wadi Abbah. Wadi Abbah. Ya. Dan di situ memang disyariatkan berlari kencang. Dan oleh pemerintah karena sudah ditehel semuanya, tidak ada lagi lembahnya. Tehel, hanya diganti dengan 2 tanda hijau. Tanda dahulunya dikasih tanda lampu hijau, ya supaya menjadi awal dan akhirnya. Nah, kalau sudah mulai masuk tanda hijau pertama, lampu hijau pertama, silahkan lari sekencang-kencangnya untuk laki-laki saja. Perempuan tidak disyariatkan lari. Iya, silahkan lari sekencang-kencangnya. Karena Nabi SAW bersabda, la yuqta'ul abtah illa syadda. Abtah ini tidak dilewati kecuali berlari kencang. Ya. Yang ingin lari kencang silahkan. Tapi ingat ya, lari kencang kalau kosong. Ya. Kalau dia lari kencang menabrak orang di depannya itu tidak boleh ya. Hal yang sunnah tidak boleh. Sekali lagi menjatuhkan dia ke dalam hal yang apa? Hal yang diharamkan. Kalau dia tidak bisa berlari, sudah berjalan saja. Tidak disyariatkan dia berlari-lari di tempatnya. Ya. Sebagaimana ketika di Ka'bah tadi. Ya, ketika di Ka'bah di 3 putaran pertama, ini saya belum terangkan juga tadi ya ketika tawaf. Tadi kan sudah diterangkan ketika di tawaf kudum dibuka bahu kanan ya. Dan di tawaf kudum disyariatkan di 3 putaran pertama berlari-lari kecil, disebut namanya roman. Ya. Dia bukan berjalan, dia berjalan, tapi bukan juga berlari. Pertengahan antara keduanya. Kalau ramai tidak disyariatkan dia lari-lari kecil di tempat, tidak.
Itu keliru ya, tapi dia jalan biasa saja. Begitu ada longgar, dia jalan cepat. Tidak ada masalah. Sama di Abtah itu. Ya. Jadi kalau penuh, tidak disyariatkan dia lari-lari kencang di tempat, tidak. Dia jalan biasa. Begitu ada kosong, dia lari. Ikut. Berlari. Baik. Jadi ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Safa, Marwa, Marwa, Safa, Safa, Marwa, Marwa, Safa. Terus 7 kali dan berakhir pasti di mana? Di Marwa. Begitu sampai di Marwa, yang dibaca sama seperti yang dibaca di Safa. Dan di antara Safa dan Marwa, sa'i, dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh membaca zikir, dia boleh membaca doa-doa, silahkan. Iya. Baik. Kemudian untuk tawaf dan sa'i ini oleh pemerintah setempat itu dibuat bisa di lantai dasar, bisa di lantai atas. Ada 3 lantai ya tempat sa'i, dan sekarang ini dibuat lebih daripada itu. Dan renovasi yang ada sekarang itu rencananya ingin diperluas lingkup wilayah tawaf. Diperluas lingkup wilayah tawafnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang tawaf di lantai 2, lantai 3 tidak ada masalah. Tapi dengan syarat dia tetap melihat Ka'bah di bawah. Itu kalau tawaf. Kalau sa'i, lantai 2 dan lantai 3 ini silam pendapat kuat dulu di kalangan ulama, awal kali sa'i mau diperluas. Iya. Karena itu saya tidak menganjurkan bagi siapa yang sa'i di lantai 2, kecuali kalau dia punya udzur. Sudah betul-betul berdesakan di bawah, sulit, dia ingin ke lantai 2, tidak ada masalah. Dan ini memang lantai 2, lantai 3 itu sangat diperlukan, khususnya di musim haji. Kalau di musim umroh biasa, ya itu tidak terlalu diperlukan. Ya, dan kadang di Ramadan diperlukan, di musim umroh Ramadan, karena kadang di Ramadan, ya mungkin pada sebagian keadaan kadang dia lebih ramai daripada musim haji. Baik. Jadi selesai sudah ya pembahasan tentang sa'i. Nah, kalau sudah selesai sa'inya, bagi orang yang haji tamattu, di sini yang dia lakukan adalah apa? Kalau haji tamattu, apa tadi urutannya? Bercukur ya. Ya. Untuk laki-laki dia diperintah untuk bercukur. Dan di sini sunnahnya kalau dia haji tamattu, jangan dia gundul habis. Jangan gundul licin, tidak boleh. Ya. Kenapa? Kalau dia gundul licin, ya, khawatir nanti begitu masuk ibadah haji tidak ada rambutnya lagi yang bisa dipotong. Ya. Makanya dia pakai ini saja. Dia pakai gundul pakai mesin saja. Ya. Dan memang tukang cukur di sana juga sudah dimaklumi istilahnya. Kalau cukur hanya ada 2 pilihan. Ya. Bil makina mau pakai mesin atau bil mouse pakai silet. Ya. Dan orang Indonesia juga santai saja, sebab sana tukang cukur sudah kenal semuanya istilah silet dan istilah mesin. Mereka sudah kenal. Bahkan mungkin dia sendiri tanya, mesin atau silet, dia sendiri tanya. Ya. Baik, maka di sini disyariatkan untuk apa? Dia pendekkan saja. Nah, kecuali kalau umroh ya disyariatkan yang paling afdalnya adalah dia cukur gundul licin. Kalau dia umroh, itu yang paling afdalnya. Sebab Nabi mendoakan rahmat untuk orang yang gundul licin 3 kali. Baru setelah itu didoakan rahmat untuk orang yang memendekkan. Iya, untuk orang yang memendekkan. Jadi kalau orang haji tamattu dia pendekkan. Ini untuk siapa? Laki-laki. Kalau perempuan dari rambutnya itu dia bagi 3. Dia bagi 3. Dari setiap kepangan rambut ini dia ambil ujungnya ruas jari. Seruas jarinya atau sekitar 1/4 jari diambil. Nah, itu untuk perempuan. Iya, baik. Jadi kalau haji tamattu berarti dengan dia bercukur dia sudah halal lagi. Kembali dia boleh pakai pakaian biasa. Ya. Kalau dia punya istri sudah halal lagi. Demikian. Tapi untuk haji qiran dan haji tamattu dia tidak cukur, tidak gondol. Setelah sa'i masih tetap pakaian ihram. Dia nunggu sampai musim haji. Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah. Baik, jelas sampai sini? Iya. Selesai sudah ya pembahasan tentang tawaf kudum, tawaf
awal kali datang, kemudian sa'inya, kemudian cukur atau gundulnya bagi orang yang apa? Orang yang haji tamattu. Nah, begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, itu disebut dengan nama hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Kalau dia hajinya haji tamattu, maka dia lepas kembali seluruh yang dilarang untuk dipakai. Dia pakai pakaian ihramnya. Ya, setelah pakai pakaian ihram, maka dia membaca talbiyah untuk haji. Labbaik Allahumma hajjan. Ini kalau dia tamattu. Dia baca labbaik Allahumma hajjan. Dari tempat dia menginap, dari hotelnya. Ya, terserah mau di kamar boleh, mau di lobi hotel boleh, atau keluar sedikit dari hotel boleh. Jelas ya? Dan tidak ada kekhususan, tidak mesti dia ke masjid. Dari masjid dia bertalbiyah, tidak mesti. Ya. Dan itu juga bukan dianggap suatu hal yang sunnah. Tapi dari tempat, dari rumahnya juga boleh. Ini kalau haji. Baik. Adapun orang yang haji qiran dan haji ifrad, ya dia tidak ada talbiyah lagi sebab dia masih di kondisi apa? Masih di kondisi ihram. Masih di kondisi ihram. Baik. Tanggal 8 yang dilakukan oleh jemaah haji adalah mereka berangkat ke Mina. Dan tanggal 8 ini disebut sebagai hari tarwiyah. Iya, sebut hari tarwiyah. Berangkat ke Mina dan disunnahkan berangkat ke Mina sebelum matahari tergelincir. Karena sunnahnya seorang berada di Mina dan dia sholat 5 waktu di sana. Sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi kalau dia ingin sholat duhur di sana, dia kejar sebelum duhur dia ke sana, ke Mina. Iya, dia ke Mina. Baik, jadi kalau misalnya pagi-pagi setelah matahari terbit dia berangkat, itu sudah bagus ya. So biasanya agak ramai, apalagi kondisi perjalanan, ya ramai. Ya, dia berangkat ke Mina. Ya, dan jalur untuk berjalan, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Yaitu dimudahkan. Mau jalur pejalan kaki boleh, mau jalur berkendaraan boleh, itu diputar, semua jalur ada. Iya. Cuman di banyak keadaan, ini yang perlu saya berikan masukan. Di banyak keadaan, jalur pejalan kaki itu lebih aman dan lebih cepat di banyak keadaan. Ya, jadi kalau ada persiapan fisik mampu jalan kaki, lebih bagus jalan kaki saja. Iya, lebih bagus jalan kaki. Daerah kepertendahan Indonesia juga mudah untuk didapat. Walaupun perkemahan orang Indonesia itu agak jauh ya, berada di akhir Mina, di tempat namanya Muaisim. Iya, tempat namanya Muaisim. Kalau untuk penamaan di sana. Kalau ingin dekat, mengingatnya di dekat Masjid Kuwait. Ya, semua orang tahu. Kalau masuk ke Mina, dekat Masjid Kuwait. Sebab di Mina cuma ada 2 masjid saja. Ada Masjid Khaif dan ada Masjid Kuwait. Masjid Khaif ini masjid yang berada di sebelah kanan pelemparan jamrah. Kita kalau dari Mekah dia di sebelah kanan. Di pelemparan jamrah. Masjid besar. Disebut dengan nama Masjid Khaif. Dari masjid, sholat di situ 70 orang Nabi. Sholat di masjid tersebut. Memang lebih utama sholat di situ. Masjid satunya lagi itu di dekat perkemahan orang-orang Indonesia. Ya, disebut Masjid Kuwait oleh orang-orang. Ya. Baik. Jadi ini sedikit ya berkaitan dengan masalah teknis. Ya. Jadi kita menuju ke Mina. Ya, dan di Mina itu tadi bermalam hari tarwiyah dan melakukan sholat 5 waktu di sana. Dan sholat 5 waktunya dilakukan secara qasar, tidak dijamak. Di qasar, diringkas, tapi tidak dijamak. Demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Jabir. Iya. Baik. Kemudian disyariatkan dia berada di Mina sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, baru berjalan ke Arafah. Baru berjalan ke Arafah. Hanya saja sekarang kalau ingin menunggu matahari terbit baru berangkat ke Arafah, itu biasanya terlambat masuk Arafahnya. Ya, sebab biasanya jemaah haji, apalagi kebanyakan orang yang hadir, orang-orang yang baru melaksanakan haji, itu biasanya banyak paniknya. Jadi kalau sudah masuk dia lihat tempat sudah ramai orang, dianggap ini sudah penuh Arafah di dalam. Akhirnya menumpuk di ujung-ujung, di awal-awal Arafah. Jadi pintu-pintu masuk itu penuh manusia. Sulit orang tembus. Dan begitu masuk di dalam, itu masih banyak yang luas. Iya, masih banyak yang luas.
Jelas ya? Ini kaidah di dalam musim haji. Jadi kalau ada yang rame-rame begitu, kumpul, ya belum tentu di dalam itu sudah penuh, belum tentu. Iya. Pernah pengalaman sekali, dan kebetulan waktu itu saya bawa kawan-kawan juga. Masuk, kita lewat jalur perjalan kaki masuk ke Musdalifah. Luar biasa macetnya. Hampir 2 jam kita melewati macet orang-orang yang berkumpul ini. Nah begitu sampai di dalam, Masya Allah, masih bisa main bola di dalam. Iya. Masih luas tempatnya. Jadi ini yang saya katakan bahwa kadang di sebagian tempat ya perlu dipersiapkan, ditahu juga ya kondisi dan keadaannya. Tapi kalau kita ikut di rombongan jemaah haji, apakah itu ikut reguler dengan pemerintah atau ikut ke travel, itu sudah punya kemah masing-masing. Ya, dan orang-orang Indonesia perkemahannya itu dari arah masjid di sebelah kiri, ya di sebelah kiri gunung. Ya, baik. Cukup jauh tempatnya. Jadi dilihat apa yang cocok dari tanggal 9 dari Mina, apakah dia berangkat setelah matahari terbit atau sebelum matahari terbit. Setelah sholat subuh, kalau dia ingin langsung jalan tidak ada masalah. Agar supaya dia cepat tiba di Arafah. Sebab sunnahnya seorang tiba di Arafah dan sebaiknya dia sholat duhur di sana. Iya, sholat duhur di sana. Dan baiknya kalau dia bisa sholat duhur di Masjid Namirah. Masjid Namirah. Iya, baik. Di Arafah, kita lihat di Arafah. Di Arafah itu ada masjid. Disebut dengan nama Masjid Namirah. Dan Masjid Namirah ini sebagiannya, ya ujung depannya itu bukan Arafah. Ya, dan sebagian besarnya sekitar 3/4 dari masjid itu masuk ke Arafah. Masuk ke Arafah. Itu disebut dengan nama Masjid Namirah. Nah, dan di masjid ini itu ada khutbah dilakukan oleh imam yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, dan biasanya sudah sekian tahun yang berkhutbah di situ adalah Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, setelah sholat, ya pertama beliau berkhutbah. Ya, beliau berkhutbah. Setelah khutbah, maka dilakukan sholat duhur dan sholat asar di jamak takdim. Sholat duhur dan sholat asar di jamak apa? Di jamak takdim. Nah, jadi kalau kita sudah masuk di Arafah, ini terkait sudah dengan masalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah ini telah kita terangkan dia adalah rukun apa? Rukun haji. Karena Nabi bersabda al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Iya. Arafah semuanya tempat wukuf. Iya. Dan dari jasa pemerintah setempat itu batasan-batasan Arafah semuanya sudah dikasih pelan-pelan besar bisa dibaca. Ini batasan Arafah, batasan Arafah, batasan Arafah. Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Dan di sebagian tempat ada menggunakan bahasa-bahasa lainnya. Ya, bisa dibaca. Ya. Jadi jangan keluar dari batasan Arafah. Di batasan mana saja yang penting masih di Arafah itu boleh untuk wukuf. Tapi Nabi SAW waktu itu beliau wukuf di bebatuan di di dekat gunung. Ya. Di bebatuan dekat gunung. Ya. Dan beliau menjadikan gunung di depannya menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Nah, itu yang afdhalnya. Tapi kalau nggak bisa seperti itu, maka tidak perlu. Seorang berada di kemahnya masing-masing itu lebih bagus. Ya. Hal yang kondisi dia lebih khusyuk itu lebih bagus. Soalnya tidak mungkin memasang kemah di gunung, di kaki gunung itu atau di dekat gunung. Ya, akan kepanasan di situ. Kalau dia berada di kemahnya mungkin dia akan lebih khusyuk untuk berdoa. Kalau dia berada di masjid mungkin akan lebih tenang dia berdoa dan bermunajat. Iya. Demikian. Adapun naik ke gunung, ini dari hal yang tidak disunnahkan menurut kesepakatan ulama. Karena itu yang biasa naik ke gunung, dia menganggap di atas Jamal Rahmah ada keutamaan khusus. Ini dari orang-orang yang tidak mengetahui tuntunan. Iya. Tapi kalau ingin wukuf di situ tidak ada masalah. Tapi meyakini ada keutamaan khusus, itu tidak ada dalil yang menjelaskan tentang di atas gunung itu. Baik. Dan di hari Arafah, kalau dia sedang ikut di pelaksanaan haji, sunnahnya dia tidak berpuasa. Ya, puasa Arafah itu hanya disunnahkan
untuk orang yang tidak di Arafah. Untuk dia di Arafah disunnahkan berpuasa. Tapi kalau dia berada di Arafah, dia disunnahkan tidak berpuasa. Supaya dia memiliki kekuatan sempurna berada di Arafah, menjalani aktivitas di Arafah, dan semangat untuk berdoa. Semangat untuk berdoa dan beribadah. Dan dari zikir yang banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah yang diucapkan oleh beliau dan para nabi ya, di sore hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang paling bagus dibaca. Tapi silahkan seorang memperbanyak doa. Ya, dengan doa apa saja dia bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hari Arafah ini ya, disunnahkan seorang banyak mengumandangkan doa, bertalbiyah ya, sebab Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang hadir di Arafah itu di depan para malaikatnya. Iya. Dan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka dari api neraka. Nah, banyak dari yang hadir di situ dibebaskan dari api neraka. Nah, maka ini adalah keutamaan yang indah kalau dihiasi di hari Arafah dan diperhatikan keagungan hari tersebut. Ya, digunakan dengan baik, maka insyaallah taala itu dari hal yang menjadi bekal kebaikan untuk seorang hamba. Kemudian wukuf di Arafah ini dia bermula waktu wajibnya itu bermula dari tergelincirnya matahari hingga waktu subuh di keesokan harinya. Ya, itu waktu wukuf. Jadi kalau misalnya ada yang masuk di siang hari, maka dia wajib untuk duduk di Arafah sampai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, dia baru berangkat ke Musdalifah. Tapi kalau dia terlambat, misalnya dia datang ke Arafah malam hari, lewat tengah malam atau menjelang subuh, tidak ada masalah. Dia masuk saja ke Arafah, sekedar lewat saja langsung ke Musdalifah juga tidak apa-apa. Sebab yang diinginkan dia berada di mana? Di Arafah. Ya, sekedar lewat saja tidak ada masalah. Sampai sebagian ahli fikih dulu ada yang membahas. Ya, andai kata misalnya ada yang bergantung dengan burung Raja Wali, ya, dia terbang lewat begitu saja, ada yang menganggap itu cukup. Ya, untuk wukuf. Nah, ini dulu ahli fikih sudah belum ada pesawat, belum ada apa, mereka sudah pikir. Ya, bagaimana kalau begini? Dia berikan ketentuan dari sisi fikih ini. Jadi sekadar seorang itu lewat di Arafah, itu sudah cukup dia dianggap wukuf di Arafah. Tapi kalau dia menggunakan wukuf di Arafah dengan doa, bermohon, ya, tentunya lebih apa? Lebih sempurna untuk seorang hamba. Baik, setelah Arafah, ya, begitu matahari terbenam, langsung menuju ke mana? Ke Musdalifah. Salat maghrib dan isya sunnahnya di Musdalifah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dari Arafah, beliau menuju ke Musdalifah. Beliau berjalan dengan tidak tergesa-gesa dan beliau berkata kepada manusia, as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang. Ya, disyariatkan seorang berjalan dengan tenang, ya, penuh dengan kehusyukan. Ya. Terlihat orang-orang yang kembali menuju ke Musdalifah, nampak darinya seakan-akan dia adalah seorang hamba yang betul-betul menghayati, memohon kepada rahmat Rabbnya Jalla wa'ala. Dia berjalan dan dia usahakan dia tiba di Musdalifah setelah sholat isya. Kemudian di sanalah dia menjama antara maghrib dan isya, jamak takhir. Diakhirkan. Iya. Tapi kalau misalnya ramai ya, dan tidak sampai ke Musdalifah kecuali sudah lewat tengah malam, maka tidak ada masalah seorang menjama sholatnya di tengah jalan. Ya, tidak ada masalah dia jama sholatnya di tengah malam. Apa di tengah jalan. Ya. Ini kalau dia tidak mungkin sampai kecuali setelah tengah malam. Iya. Dan di Musdalifah adalah seorang tidur di situ, mabit. Iya. Dia tidur di Musdalifah. Maka disunnahkan setelah sholat tidak ada kegiatan lain. Ya, tidak ada cerita-cerita. Ya, apalagi shopping-shopping. Ya, itu bukan tempat ya untuk apa namanya? Ya, kalau ada pun di sana hanya diizinkan orang jualan makanan dan minuman saja.
diizinkan. Ya, dan itu pun ya pemerintah setempat dengan mengkoordinasi orang-orang yang ingin berbuat baik di Musdalifah, mereka sudah menempatkan banyak tempat mobil-mobil. Ya, yang mobil-mobil itu berisi makanan, apa yang dibagi sudah berada di situ sehari sebelum manusia mendatangi Musdalifah, sudah lengkap. Iya, jelas ya. Jadi seorang begitu habis sholat, ya, tidak ada keperluan lagi, sudah makan minum, langsung saja dia tidur. Ya, tidur. Sebab memang sunnahnya di Musdalifah adalah apa? Adalah al-mabit. Ya. Dia tidur semampunya. Ya, kalau ada yang berkata saya tidak mampu tidur malam itu, bagaimana? Ya, kalau dia tidak mampu untuk tidur tidak ada masalah. Yang penting dia malamnya sudah di mana? Di Musdalifah. Ya, dan ini sunnahnya dia berada di situ sampai matahari, sampai sholat subuh. Tapi bagi siapa yang membawa membawa perempuan, maka boleh setelah tengah malam berlalu langsung meninggalkan Musdalifah menuju ke tempat pelemparan. Iya, jelas ya. Ini kalau dia membawa perempuan. Ya, kalau misalnya 10 orang, dia bawa perempuan 3 orang, yang lainnya ikut, tidak ada masalah yang lainnya ikut, sebab satu rombongan, tidak ada masalah. Ya, sebab ini yang 7 orang kalau ditinggal bisa hilang. Jelas ya. Maka tidak ada masalah, ini ikut. Sebab yang di dalam tabi, ya, dalam pengikut itu tidak sama kadang dengan hukum yang berada di hukum asal. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kebanyakan manusia saat ini itu ma'dur, ya, mendapat udur karena ramainya situasi. Dan tadi saya sebut ya, terlambat sedikit saja, duhur baru nyampe untuk melempar jamroh saja. Bagaimana pula kalau mau apa? Kalau mau tawaf lagi, itu sudah penuh. Ya. Mungkin besok pagi baru sampai ke Mina kalau dia ingin tawaf lagi. Ya. Dan itu saya pernah coba sekali. Saya bawa kita melempar jamrah sebelum subuh. Ya. Atau melempar jamrah sebelum subuh, setelah melempar jamrah langsung sholat subuh, kemudian langsung ke Mekah. Ya. Pas tawaf saja sudah macet tawafnya. Padahal ini sudah pagi-pagi sekali. Jelas ya. Lambat sedikit di sa'i sudah laut sudah, orang ikut gelombang saja. Ya. Nah, maka ini keterlambatan yang seperti ini yang kadang seorang hendaknya melihat kondisi dan keadaan. Jadi kalau dia ada udzur dalam hal yang seperti ini, dia jalan saja, ya, tidak ada masalah. Baik, selesai dari Musdalifah, kalau dia ingin ikuti, yang paling afdalnya dia tunggu sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia berdiri di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu sebuah gunung dahulu ya. Tapi sekarang disebutkan bahwa Masy'aril Haram itu adalah masjid yang dibangun, masjid yang sekarang berdiri di situ di Musdalifah. Sebab di Musdalifah cuma ada satu masjid saja. Yaitu katanya masjid dulunya adalah gunung, kemudian dibangun di atasnya masjid. Itu adalah Masy'aril Haram. Jadi kalau dia duduk di situ berdoa atau dia berdiri di situ berdoa sambil melihat matahari begitu sudah sangat terang, sebelum matahari terbit, dia langsung jalan meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina. Nah, ini sudah masuk tanggal 10 dan tanggal 10 ini disebut dengan nama Hari Nahar. Di Hari Nahar tadi kita sebutkan ada berapa amalan yang disyariatkan? Ada 4 amalan. Disyariatkan secara berurut. Yang pertama melempar jamratul aqabah. Yang kedua menyembelih. Dan yang ketiga cukur. Kemudian yang keempat, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Baik. Jadi kalau dia hajinya haji tamattu dan haji qiran, ya baik. Jadi semuanya cuma haji, awal kali dia melempar dulu. Melempar jamratul aqabah. Ya, pelemparan 3 ya, tadi saya sebutkan 3 tiang untuk melempar, 3 tiang. Itu jamratul, pelemparan jamrah namanya, 3 tiang. Iya. Kita kalau datang dari Musdalifah menuju ke Mina pelemparan, itu akan kita dapati masjid di sebelah kiri kita. Pelemparan di depan kita. Makkah di sebelah kiri juga. Mekah di sebelah kiri. Iya. Kalau kita datang dari arah Musdalifah. Yang paling pertama kita dapati itu jamrah al-ula namanya. Ini tidak dilempar. Di tanggal 10 tidak dilempar. Pelemparan yang kedua itu juga tidak dilempar. Yang dilempar yang terakhir, yang di ujung. Itu disebut jamratul aqabah. Iya.
Nah sekarang pemerintah bagus mengatur lebih rapi. Kalau tahun 98 itu jamroh pertama dan kedua itu dibuka oleh pemerintah. Jadi orang yang tidak tahu dia lempar semuanya, tiga-tiga dia lempar. Ya. Tapi saya di tahun 2004, ya ternyata oleh pemerintah sudah dikasih garis, dikasih batasan, tidak bisa masuk ke dua jamroh ini. Jadi langsung menuju ke mana? Ke jamroh ketiga, melempar jamroh ketiga. Sebab memang di tanggal 10 yang disyariatkan melempar cuma satu jamroh saja, Jamratul Aqabah. Maka dia pergi ke Jamratul Aqabah, melempar di sana. Jadi Jamratul Aqabah itu ada temboknya ya, tembok berdiri. Kalau dulu dia tiang ya, tiang. Tapi sekarang sudah tembok memanjang. Kayak tembok memanjang begitu. Jadi ada yang melempar di sebelah sana, itu tidak akan lewat ke sebelah depannya. Kalau dulu waktu masih tiang, itu repot. Lempar, kadang batunya jatuhnya di sebelah. Ya. Nah ini menyebabkan banyak masalah. Ya, sebagian ustadz yang pernah melempar, ya sudah selesai melempar, setelah keluar, ya, saya tunjuk ada batu kerikil menempel di dahinya. Ya, dia sendiri tidak rasa ada batu kerikil menempel di mana, di dahinya, kena lempar oleh orang. Ya. Baik, karena itu diperhatikan. Ketika melempar jamroh, itu melemparnya dengan batu kecil. Ya. Ya, batu kecil. Jelas ya? Lebih kecil dari ruas jari. Nah, dari kesalahan diambil batu-batu besar. Dia cari memang batu besar. Sebab sebagian orang, ya, pemikirannya itu keliru. Dia anggap melempar jamroh ke sana mau melempar setan. Ya. Oh ini setan bagus kita lempar pakai batu besar. Ya. Akhirnya dia pungut batu besar. Ya, karena dianggap yang mau dia lempar setan, dia lempar dengan kekuatan penuh. Ya. Meleset sedikit kena orang lain. Ya. Baik ini gambar dulu ya. Ini gambar dulu dari lantai atas. Ini masih tiang kan? Iya, masih tiang. Hah? Panjang. Oh iya dari samping ya, betul. Oh iya betul. Sekarang ini kondisi terakhir sekarang ini. Cuman untuk dari sini kelihatan memang tiang tipis dia, kayak tiang. Baik. Jadi ketika melempar sebenarnya yang dilempar bukan tiangnya. Yang mau dilempar itu batu dilempar untuk masuk ke kolamnya. Dan ini yang banyak tidak dipahami oleh orang. Jadi dianggap melempar itu mau melempar tiang. Padahal orang melempar situ dia melempar untuk masuk ke kolam. Jadi kalau dia lempar tiang mantul keluar itu tidak syah terhitung. Ya, jelas ya. Jadi dia lempar dia pastukan batu jatuh ke mana? Ke kolamnya. Kalau dia langsung jatuh ke kolam tanpa menyentuh tiang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, melempar itu memang dari asal kisahnya Nabi Ibrahim melempar syaitan. Itu asal pensyariatan. Tapi sekarang syariat kita melempar itu ibadah, perintah dari Allah. Dan itu membuat syaitan marah. Bukan artinya syaitan yang dilempar di situ. Ya. Sampai sebagian orang, ya, subhanallah ya, saya pernah lihat orang sudah melempar satu rombongan. Ya kebanyakannya ibu-ibu lagi. Sudah melempar batu, selesai batunya sendalnya dia lepas semua. Dia lempar lagi sendalnya. Ya. Nah ini yang bikin bikin banyak masalah di pelemparan. Jadi harus dipahami apa makna dari pelemparan ini. Ya, kemudian juga dari masalah yang membuat masalah itu di panduan. Ya, ada kan tulisan-tulisan menuju ke pelemparan dengan berbagai bahasa. Salah satunya ada bahasa kalau nggak salah bahasa Turki. Memang pelemparan itu dalam bahasa Turki tertulis setan namanya. Jadi orang baca, oh ini setan, betul melempar setan di sana. Akhirnya salah paham banyak orang dengan hal tersebut. Baik, jadi yang pertama dilakukan adalah melempar Jamratul Aqabah. Melempar Jamratul Aqabah. Ini gambar belum jadi semua ya, masih dalam proses pembangunan. Ya, baik. Jadi ada 3 jamroh, ini jamroh pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Sebentar, itu ini gambar dari ini dari arah Mekah atau dari arah Musdalifah? Ya baik, kalau kita lihat dari sini itu yang dari anggaplah misalnya dari sini dari arah
Musdalifah kita. Maka ini jamrah yang pertama, kedua yang ujung yang dilempar. Yang ujung dilempar. Ya. Jelas ya? Tapi ini di tanggal 10. Kalau di tanggal 11, 12 dan 13, tiga-tiganya dilempar. Semuanya dilempar. Baik, kita masih di tanggal 10 ya. Di tanggal 10 kegiatan pertama lempar Jamratul Aqabah. Selesai melempar, disyariatkan menyembelih. Ya, dan ini repot sekarang. Kalau mau dilakukan semua, kita semua yang kerjakan, itu tidak mungkin sekarang. Setelah melempar, langsung pergi ke tempat penyembelihan. Ini tempat penyembelihan, ada 2 tempat. Ada di Mekah, ada di Mina. Kalau mau ke Mina, dia dari pelemparan, dia berada di ujung Mina. Sampai ke situ butuh berapa jam? Iya. Tapi kalau dia wakilkan kepada orang menyembelih, dan orangnya standby habis sekitar jam 8 atau jam 9 sudah menyembelih, tidak ada masalah. Itu bagus ya? Iya. Itu bagus. Ya tergantung kepada pihak mana yang dia wakilkan. Kepada pihak mana yang dia wakilkan. Cuma ini kadang di dalam mewakilkan menyembelih itu perlu orang-orang yang dipercaya. Ya, sebab banyak sekali kasus ya penipuan di dalam masalah penyembelihan. Dan ini perlu saya ingatkan supaya kita tahu bahwa ada orang-orang yang kadang tidak bertakwa kepada Allah ya di dalam hal ini. Kadang diambil 5 kloter misalnya, 5 kelompok jemaah haji, 300 ekor kambing. Ya, harusnya karena 5 kelompok 300 kali 5 harusnya berapa? 1.500 ekor. Tapi dia beli 300 saja. Dia panggil wakil setiap orang dari 5 ini. Sebenarnya dia tunjukkan ini 300 ekor kambing milik kalian. Jadi semuanya menganggap dirinya punya 300 ini. Ya, padahal hanya 300 bukan untuk semuanya. Iya. Maka ini dari hal yang kadang terjadi ya. Maka perlu tempat terpercaya. Kalau ingin aman, dia bayar saja ke bank. Iya. Ada di situ bagian yang khusus dipercaya. Ya memang sudah didetailkan oleh pemerintah ke validannya di dalam di dalam menyembelih dan juga bagaimana cara mereka mengolahnya serta membagikannya. Tapi kalau dia ada orang yang bisa dia percaya mewakilkan, maka itu lebih bagus. Baik. Ya. Setelah pelemparan, setelah dia menyembelih, maka cukur. Ya. Sudah cukur, ya maka di sini dia boleh sudah melepas pakaian ihramnya. Ini disebut tahallul pertama. Sudah boleh dia lepas pakaian apa? Pakaian ihram. Disebut tahallul pertama. Kalau dia sudah tawaf ifadah, dia ke Mekah tawaf lagi, ya dari cukur dia ke Mekah tawaf, maka sudah sempurna sudah. Tahallul lengkap. Sampai hubungan suami istri juga sudah boleh. Jelas ya? Kalau dia sudah tawaf ifadah. Tapi kalau dia belum tawaf, baru dia tahallul pertama, baru pakai baju saja. Ya, baru boleh pakai baju. Semuanya boleh kecuali hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri saja tidak diperbolehkan. Baik, jadi ini perbedaan ya. Jadi perlu saya bedakan di sini tahallul pertama dan tahallul kedua. Di amalan tanggal 10 ada 4 amalan. Pertama melempar jamrah, yang kedua menyembelih, yang ketiga cukur, dan yang keempat tawaf. Yang terkait dengan tahallul 3 saja. Menyembelih tidak ada urusannya dengan tahallul. Tahallul kalau dia sudah tahallul pertama kalau dia sudah melempar jamrah dan sudah cukur, tahallul pertama. Kapan dia sudah tawaf ifadah, maka dia tahallul apa? Tahallul kedua sudah, lengkap semuanya tahallulnya. Baik, kalau dia sudah tahallul begitu, sudah tawaf ifadah 7 putaran ya, sama dengan tawaf pertama tadi yang kita terangkan. Kalau dia hajinya haji tamattu, maka ditambah lagi dengan sa'i setelahnya. Kalau dia hajinya haji qiran dan haji ifrat, apabila dia sudah sa'i sebelumnya, maka tidak perlu lagi sa'i. Sunnah tawaf saja, setelah itu pulang. Langsung ke Mina. Nah, selesai dari Mekah tawaf ifadah dan sa'i bagi tamattu, kembali lagi ke Mina. Kembali ke Mina untuk bermalam di Mina. Ya, disyariatkan bermalam di Mina di kebanyakan malam. Jadi kalau malam itu 10 jam, dia berada di Mina 6 jam, itu sudah cukup. Ya, jelas ya? Kebanyakan malam dia berada di Mina. Dan ini peringatan ya bagi siapa yang biasanya travel umrah, kadang dia punya hotel transit di dekat Mina. Ya. Boleh ke hotel transit itu untuk di siang hari. Tapi kalau di malam hari, kebanyakan malam dia harus berada di mana? Di Mina. Ini harus dijaga bermalamnya. Baik.
Jadi dia bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Nah, di tanggal 11 ini ya, disebut sebagai Yaumul Qarr, hari menetap. Sebab tanggal 11 semua jemaah haji disyariatkan menetap di Mina. Ya, di tanggal 11 dilakukan pelemparan jamroh. Nah, pelemparan jamrohnya ini waktunya di tanggal 11 itu nanti dimulai setelah matahari tergelincir. Setelah siang hari sudah masuk waktu duhur baru boleh melempar. Kalau dia melempar sebelum duhur atau pagi hari dia melempar, itu tidak syah melemparnya. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan yang banyak terjadi ya jemaah haji. Ya, saya sering ketemu jemaah haji, saya tanya, "Sudah melempar, Pak?" "Oh, sudah." "Bagus, tadi saya melempar, sepi, tidak ada orang." Ya. "Kapan Bapak melempar?" "Oh, tadi jam 9 pagi." Ya, memang bukan waktu melempar, kosong memang. Ya. Jelas ya? Maka ini kekeliruan dalam memahami melempar. Jadi melempar itu tanggal 11, 12 dan 13 itu syariatnya setelah matahari tergelincir. Dan berjalan sampai tengah malam pun tidak ada masalah kalau dia terlambat. Karena banyak orang terlambat sampai tengah malam pun tidak ada masalah. Iya. Baik. Dan pemerintah setempat memberikan aturan untuk sekarang ini, dan itu aturan yang bagus. Ya, untuk setiap negara ditentukan waktu melemparnya. Supaya mereka datang di waktunya masing-masing. Iya. Agar supaya tempat pelemparan itu tidak semuanya manusia berkumpul di situ. Nah, ini hal yang bagus ya untuk merapikan. Selain daripada tempat pelemparan jamroh yang ada sekarang itu sudah banyak lantai. Ya, jadi lebih mudah bagi orang untuk melempar. Ya, mau lewat jalur mana saja semuanya bagus. Ya, seorang bisa melempar dengan tenang. Ya, dia bisa insyaallah berdoa. Ya, dia melempar di lantai 1, 2, 3, 4 itu tidak ada perbedaan. Yang jelas itu tadi yang dia jaga. Jatuhnya kemana? Ke kolam tadi. Batu itu jatuh ke kolam. Iya. Nah, semakin dia khusyuk berada di tempat, semakin dia bisa khusyuk di situ, maka itu semakin bagus. Semakin bagus. Baik. Jadi tanggal 11 sekali lagi kegiatan adalah melempar jamroh pertama, kedua dan ketiga. Dia mulai dulu dari pertama, kedua dan ketiga. Kalau misalnya ada yang sibuk, dia misalnya sibuk, ya, tempatnya jauh misalnya, nggak bisa langsung datang tiap hari, maka boleh dia jamak. Dia undur tanggal 11, 12, 13, dia lempar sekaligus tanggal 13, tidak apa-apa. Ya, boleh saja. Dan ini semuanya dari keringanan ya, dari keringanan. Ya, tapi orang yang mampu tidak boleh dia wakilkan kepada orang. Kecuali kalau dia tidak mampu, sakit, dia wakilkan kepada orang melempar, tidak ada masalah. Atau seorang ayah dia wakilkan anaknya yang masih kecil, tidak ada masalah. Iya. Baik. Dan di hari-hari Mina ini, itu hari-hari makan dan minum, ya, tidak disyariatkan di situ berpuasa, kecuali bagi jemaah haji yang tamattu tapi tidak menyembelih. Dia puasa 3 hari musim haji, tidak ada masalah di situ dia puasa. Iya. Dan disyariatkan dia memperbanyak ibadah, banyak berzikir kepada Allah, banyak bertobat dan beristighfar, agar supaya sempurna pelaksanaan ibadah hajinya. Nah, setelah selesai, tanggal 12 itu disebut dengan nama hari An-Nafar Al-Awwal. Ya. Orang yang pergi kelompok pertama meninggalkan. Sebab meninggalkan Mina itu boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Ya. Rombongan pertama keluar tanggal 12 itu disebut Nafar Awal. Rombongan yang terakhir keluar itu disebut Nafar Tsani. Dan ini dua-duanya dibolehkan. Tapi kalau dia semakin lama di Mina sampai tanggal Nafar kedua, itu lebih afdal. Sampai Nafar Tsani itu lebih apa? Itu lebih utama. Ya. Dan manusia hayatnya berbeda-beda ya. Dan sebagian orang dia lebih senang Nafar Awal. Ada sebagian orang memang mau langsung melakukan perjalanan. Iya. Tapi kalau dia tunggu sampai Nafar Tsani itu lebih bagus. Ya, saya di beberapa kali menunggu di Nafar Tsani itu setelah matahari tergelincir ke sana, ya bisa dikatakan tempat itu hampir kosong semuanya. Yang menunjukkan bahwa kebanyakan orang lebih senang Nafar Awal. Nah, tapi bagi orang yang Nafar Awal ingin keluar pertama, maka hendaknya dia melempar sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, dia belum melempar dengan sengaja,
maka dia wajib untuk tinggal sampai hari ke-13. Wajib dia tinggal sampai hari ke-13. Kecuali kalau ada udzur, dia sudah jalan melempar, di tengah jalan macet, ya akhirnya dia tidak bisa melempar kecuali setelah Isya. Maka yang seperti ini punya udzur, tidak ada masalah. Dia melempar, setelah itu dia pergi. Ya, tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hari-hari Mina. Dan dari Mina ini terakhir adalah menuju ke Mekah. Ya. Kemudian melakukan tawaf wada. Melakukan tawaf wada. Kalau misalnya dia belum tawaf ifadah, tanggal 10 dia belum tawaf ifadah karena ramai. Sebab tawaf ifadah ini bisa diundur ya. Ada orang misalnya dia belum tawaf ifadah, boleh diundur. Ya, ramai tawaf ifadah. Nanti saya kalau selesai minum baru saya tawaf ifadah, boleh saja. Begitu dia selesai hari Mina, dia menuju ke Mekah, dia sekalian mau pulang. Dia tawaf, satu kali tawaf dengan dua niat, tawaf ifadah dan tawaf wada, boleh saja. Boleh satu kali tawaf dengan dua niat. Ya, dan tawaf wada ini adalah akhir amalan jemaah haji di Mekah. Ya, jadi kalau dia sudah mau pergi, barangnya sudah dia bungkus, sisa jalan, dia pergi dulu tawaf. Setelah itu, dia langsung pergi. Ya, jelas ya? Itu namanya tawaf wada. Memang tawaf perpisahan. Ya. Namanya orang berpisah itu sudah salaman langsung pergi kan begitu. Masa sudah salaman dia duduk lagi, tidur lagi. Iya. Iya. Baik. Karena itu diantara hal yang keliru dari jemaah haji. Ya. Misalnya sudah mau berangkat hari ini, sore hari mau berangkat. Tawaf wadanya pagi-pagi. Setelah itu pergi belanja, sore baru pergi. Nah ini tidak benar ya. Itu bukan tawaf wada namanya. Ya, tawaf wada itu akhir yang dia buat di Mekah. Dan ini tawaf wada wajib kecuali untuk perempuan yang haid dan nifas. Kalau dia perempuan haid dan nifas, maka tidak ada masalah dia langsung pulang tanpa tawaf wada. Tapi kalau dia haid dan nifas dan belum tawaf ifadah, tidak boleh ya. Dia harus nunggu sampai tawaf ifadah. Sebab tawaf ifadah ini rukun haji. Kapan dia pulang dan belum tawaf ifadah, maka si perempuan ini wajib dia balik lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Iya. Wajib untuk dia balik ke Mekah. Untuk tawaf apa? Tawaf ifadah. Baik. Jadi dengan ini selesai sudah secara ringkas pembahasan kita berkaitan dengan manasik haji. Dan insyaallah taala bisa tergambar ya bagaimana tuntunan haji itu. Ya, dan ini sekali lagi panduan ya, sifatnya praktis, banyak hal yang memang saya ringkas, saya enggak detailkan pembahasannya berkaitan dengan dalil-dalil dan rincian hukum-hukum detail. Ya, sebab pembahasan-pembahasan seperti itu kita perlu studi terhadap banyak masalah. Dan insyaallah taala pembahasan kita besok berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum, mudah-mudahan masih ada sisi dan sudut pembahasan yang bisa kita ikutkan untuk melengkapi pembahasan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Saya akan baca. Sini ada yang bertanya, berdasarkan di pertemuan-pertemuan manasik haji dan umrah, bermikot di Jeddah dimungkinkan dengan alasan satu, fatwa MUI dengan hasil kajian di dalam musyawarahnya. Yang kedua, kajian tersebut dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama terkemuka Indonesia. Ketiga, di pesawat tidak mungkin orang mondar-mandir. Yang keempat, tidak ada kamar tertentu khusus. Ini semuanya sudah saya terangkan ya. Yang menjadi ukuran adalah dalil, bukan fatwa si anu dan si itu. Ya. Kalau ingin saya bawakan fatwa lembaga-lembaga ulama internasional yang melarang mikot di Jeddah, itu banyak fatwanya. Iya. Maka yang menjadi ukuran adalah dalil. Tadi saya bacakan hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Dan itu adalah dalil yang kuat Nabi menjelaskan tentang mawaqit. Ya, dan tidak ada di buku fikih yang menjelaskan bahwa Jeddah itu bagian dari miqat. Baik. Kemudian kondisi pesawat tadi saya sudah berikan teknis bahwa dia boleh sebelum naik ke pesawat dia bersiap sehingga di pesawat dia melakukan hal yang ringan saja. Ya, hal yang seperti ini jangan dipersulit ya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah boleh memotong hadyu sebelum tanggal 10 Dzulhijjah?
Baik, ini pertanyaan yang bagus. Di musim haji ada beberapa istilah penamaan. Ada fidyah, ada dam, ada hadyu, ada udhiyah. 4. Iya, fidyah itu untuk membayar kalau dia melanggar pelanggaran ihram. Dam ini kalau dia meninggalkan kewajiban haji. Iya. Hadyu ini untuk haji tamattu, dia membawa sembelihan, nah haji qiran namanya hadyu. Udhiyah itu hewan kurban, semuanya orang bisa berkurban. Jelas ya? Baik. Haji untuk tamattu itu nanti disyariatkan disembelih di tanggal 10. Sebelum tanggal 10 itu tidak syah. Karena itu dari kesalahan umum. Iya, dan ini perlu diperhatikan kepada pihak yang berwenang. Ya, apakah yang berwenang umum maupun pemimpin rombongan, pemimpin kelompok. Pada setiap kloter itu ada pemimpin kloternya, ada pemimpin rombongannya, ada pemimpin regunya. Ya. Jangan dia serahkan pembayaran jangan dia izinkan sembelihan kurbannya atau sembelihan hadiahnya disembelih sebelum tanggal 10. Ya, harus disyaratkan tanggal 10. Sebab itu keabsahan. Kapan dia sembelih sebelum tanggal 10? Harus dia ulangi lagi. Dia bayar ulang lagi. Baik. Setelah umrah kami selesai, kemudian kami ziarah ke Madinah. Kemudian bolehkah ke Mekah melalui miqat dari Bir Ali? Wajib umrah lagi. Dalam satu perjalanan, orang sekali umrah saja. Satu kali umrah saja. Karena Nabi SAW, beliau dari Madinah datang ke Mekah 8 hari perjalanan. Bersamaan dengan itu, beliau tidak melakukan umrah 2 kali. Cuma sekali saja. Dan dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan hal itu, ya saya sendiri tidak bisa mengatakan itu tidak syah atau dia berbuat bidah. Tapi saya katakan itu menyalahi hal yang lebih afdal. Baik. Dalam pelaksanaan haji dan umrah, apakah kita tetap sholat musafir sampai kembali ke tanah air? Dan di sini sebenarnya di pertanyaan sebelumnya, ini saya baru ingat juga ada peraturan. Sebagian travel itu, dia masuk ke Mekah dulu, umrah. Setelah itu ke Madinah beberapa hari, setelah itu masuk lagi ke Mekah. Iya, masuk lagi ke Mekah. Ini dari sisi pembahasan saya sendiri masih belum memperjelas apa maksud dari hal tersebut, ya bagaimana bentuk prosesnya. Sebab itu dalam menetapkan bagaimana hukum umrohnya itu penting ya. Berkaitan dengan pertanyaan dalam pelaksanaan haji atau umroh, apakah kita tetap sholat musafir sampai kembali ke tanah air? Ya dia musafir sebenarnya. Hanya saja kalau dia berada di Mekah dan di Madinah, ya, sebaiknya dia sholat 5 waktu, hadir sholat 5 waktu. Dan sebaiknya dia lakukan sholat sunnahnya, sholat rawatibnya. Sebab tidak ada larangan musafir melakukan sholat rawatib, tidak larangan. Ya, sebab kalau dia qasar, dia tidak lakukan sholat sunnah, dia sendiri yang rugi. Ya, satu sholat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 sholat di masjid yang lainnya. Satu sholat di masjid Nabi senilai dengan 1.000 sholat di masjid lainnya. Jadi kalau dia tidak melakukannya, dia apa? Dia sendiri yang rugi. Betul musafir itu kalau dia pergi, dicatat untuknya amalannya yang biasa dikerjakan di negerinya. Dia sudah tercatat amalannya yang biasa di negerinya. Dia tambah lagi dia sholat, sunnah itu tetap, maka pahala bertambah pahala dia dapatkan. Karena itu jangan dia telantarkan ya hal-hal yang baik. Apalagi kondisi waktu yang utama, di tempat yang utama, insyaallah ta'ala itu hal yang bagus dilakukan. Seorang pergi haji masih dalam keadaan jahil. Bagaimana hukum hajinya? Apakah hajinya diulangi? Ya saya nggak tahu ya apa maksudnya ini masih jahil. Yang dilihat apa yang dia lakukan di masa haji itu. Apakah ada rukun haji yang dia tinggalkan?
Kalau ada rukun haji yang dia tinggalkan, ini batal hajinya, harus dia ulang lagi hajinya. Ya. Atau kalau ada yang dia tinggalkan itu dia sempurnakan. Misalnya dia belum tawaf wada waktu itu, belum tawaf ifadah waktu itu. Kalau dia belum tawaf ifadah waktu itu, maka kapan dia ada kesempatan dia pergi umroh, dia tawaf ifadah. Ifadahnya saja untuk melengkapi apa? Hajinya. Kalau waktu itu misalnya dia tinggalkan kewajiban, dia tidak mabit di Mina, maka itu meninggalkan kewajiban. Dia bayar dam saja, dia menyembelih, dia kirim uang untuk membeli kambing di Mekah, disembelih di Mekah, dibagi ke penduduk Mekah, selesai. Iya. Dia menambal kewajibannya yang kurang. Ya karena itu saya nggak tahu ya keadaan penanya bagaimana. Bagaimana hukumnya jemaah haji Indonesia gelombang kedua yang diarahkan oleh Depak untuk berihram di Bandara King Abdul Aziz? Itu kan arahan, bukan kewajiban. Ya. Tidak ada orang yang melarang. Ya. Dan saya tidak pernah tahu ada orang yang dia pakaian ihram dari bandara Indonesia, ada yang melarangnya di bandara untuk ikut. Itu tidak ada peraturan yang melarang seperti itu. Kalau dia pakai ihram dari bandara, dia jalan, itu lebih bagus baginya. Ya lebih sempurna. Ya, lebih keluar dari silam pendapat. Dan di pesawat nanti diumumkan, sudah dekat mikot. Ya, ada pengumuman. Jelas ya? Nah ini sebenarnya masalah untuk laki-laki saja. Kalau perempuan insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Baik, bisa berihram dari pesawat. Ya. Karena itu saya sering mengatakan bahwa ya, kadang memberi keringanan itu pada tempatnya. Jangan beri keringanan akhirnya mengurangi ibadah. Ya, ini memberi keringanan tapi apa? Maksudnya memberi keringanan tapi dia mengurangi ibadah. Menjatuhkan ibadah bukan pada tempatnya. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan umrah berulang kali setelah melaksanakan haji? Dalam hal itu dilakukan dalam sekali safar. Ini saya sudah terangkan tadi ya, bahwa ini adalah hal yang tidak afdal. Ya, hal yang tidak afdal. Ya, dan umrah yang berulang kali ini yang bikin banyak masalah ya. Banyak dari jemaah haji tamattu, kalau sudah nunggu musim haji, ya, dia lakukan lagi umrah. Ini yang bikin macet di tempat tawaf, tempat sa'i. Orang-orang yang mulai umrah ini. Ya. Dan ini sudah mengganggu orang. Dia melakukan hal yang sunnah, tapi dia mengganggu orang. Ya. Jelas ya? Maka hal yang seperti ini hendaknya dipertimbangkan oleh seseorang. Jangan dia membuat perkara-perkara yang tidak afdal. Bukan hal yang utama baginya. Iya. Selain daripada itu kadang menjatuhkan ke pelanggaran-pelanggaran. Ya. Saya pernah di musim haji, saya lupa tahun berapa, tahun 2008 atau 2009. Mungkinan 2008. Ya. Waktu itu saya ada tugas di Tan'im. Di Tan'im ini orang yang biasa ingin umroh melalui Tan'im. Kebetulan yang dapat kawan saya. Ya, orang yang bertanya, dia tanya kepada seorang syekh di situ dan diterjemah oleh kawan saya dalam bahasa Urdu. Jadi orang ini datang, rambutnya sudah gundul licin, dia mau umroh. Jenggotnya sudah habis, atau jenggotnya sudah mau habis. Ya. Dia datang bertanya, ya syekh, saya umroh. Dia sebut dalam sehari berapa kali umroh, 5 atau berapa kali, banyak sekali umrohnya. Dalam sehari ini. Sekarang saya sudah potong rambutku sudah habis. Ya. Ketika rambut saya habis, begitu tahallul saya potong jenggot saya sedikit-sedikit. Dan sekarang mau habis jenggot saya. Apa yang saya lakukan? Ini kan pertanyaan lucu. Ya. Akhirnya menjatuhkan ke dalam apa? Kesalahan. Masa potong jenggot? Dan itu tidak syah potong jenggot. Yang dipotong itu adalah apa? Ada rambut. Jadi orang yang seperti ini, kalau dia masuk ke dalam ihram dan dia belum potong rambut, dia wajib menunggu sampai rambutnya tumbuh. Ya, setelah itu dia apa? Dia memotongnya. Ya, kecuali kalau ada orang punya penyakit, dia penyakit botak, rambutnya tidak bisa tumbuh. Nah ini diberi udzur memang, sekedar silet dilewatkan di atas kepala saya. Ya. Ini kalau dia punya penyakit. Tapi ini orang bisa tunggu sepekan. Jadi dia pakai ihram sepekan sampai tumbuh apa? Rambutnya. Jadi jangan menjatuhkan diri dalam hal yang menyulitkan. Kapan dibaca doa safar? Doa safar itu apabila sudah serius perjalanannya dibaca. Apabila misalnya sudah di bandara atau sudah di atas pesawat, nah itu mulai dibaca.
Sebagian masyarakat berpandangan bahwa mereka melakukan haji atau umrah berkali-kali dengan alasan tidak ada jaminan bahwa haji yang mereka laksanakan sebelumnya itu diterima atau syah. Ini hal yang baik ya. Sebab seorang memang perlu khawatir amalannya itu belum diterima. Karena itu dia memperbanyak amalan. Tapi bukan artinya melakukan umrah dalam satu kali perjalanan itu tadi ya. Nah, kalau dia sudah haji tahun ini, tahun depan dia haji lagi, tahun depan dia haji lagi, itu bagus. Umrah bulan ini, bulan depan dia haji lagi, bulan depan dia umrah lagi, bulan depan dia umrah lagi, itu bagus. Mengulangi seperti ini bagus. Iya. Baik. Bagaimana hukum orang yang berhaji menggunakan uang pinjaman? Apakah hajinya syah? Kalau dari sisi keabsahan, syah saja hajinya. Iya. Tapi kalau dari sisi apakah dia diwajibkan haji? Jawabannya dia tidak wajib haji kalau dia minjam. Sebab dia hukum tidak mampu. Ya, dihukum tidak mampu. Iya. Karena itu berkaitan dengan talangan-talangan haji. Ya, ini diantara hal yang menyebabkan apa? Menyebabkan naiknya jumlah penungguan di musim haji. Ya. Ini dari hal yang menjatuhkan di dalam banyak pelanggaran. Selain dari muamalah riba yang muncul, ya, dia juga menghalangi orang yang lebih berhak untuk menunaikan ibadah haji, yang lebih punya hak di dalam hal tersebut. Ya, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Ya, dan setiap orang memikirkan apa yang tidak menyebabkan munculnya kesulitan atau munculnya madarat kepada khalayak umum. Bolehkah seorang yang sudah meninggal dihajikan atau diumrahkan? Kalau boleh, bagaimana cara pelaksanaannya? Ini sudah kita terangkan ya. Boleh dia wakilkan pada orang yang melakukannya. Jadi dia cari orang yang sudah haji dan umrah, kemudian orang tersebut melakukan haji dan umrah untuk orang yang sudah meninggal ini. Bagaimana hukumnya seorang perempuan jika dia ingin pergi haji dan umrah tidak ditemani mahramnya karena mahramnya sudah meninggal dunia? Ya, kalau dia tidak memiliki mahram, dari sisi hukum dia tidak kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Dia boleh wakilkan kepada orang lain. Iya. Bagaimana masalah percampur bauran antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan ibadah haji? Ya, percampur bauran yang dipermasalahkan kalau dia satu kamar bercampur baur itu tidak boleh. Ya, dalam satu ruangan. Tapi kalau bercampur baur misalnya satu bus, apalagi mempermasalahkan campur baur di musim haji, ya, ini tidak masuk akal. Ya, masa mau dihijab di Arafah, di Mina? Ya, itu tidak mungkin. Karena itu para ulama sepakat. Ya, percampur bauran yang berada di jalan, di pasar, itu tidak dipermasalahkan. Sebab itu perkara yang tidak mungkin manusia terhindar darinya. Ya. Adakah sholat sunnah safar sebelum berangkat ke tanah suci? Tidak ada sholat sunnah khusus ya untuk sholat sunnah safar ini. Ya. Tapi kalau dia misalnya sholat istikhara, dia sudah siap haji, kemudian dia sholat istikhara sebelumnya, itu tidak ada masalah. Dan sholat istikhara boleh kapan saja, jauh-jauh hari sebelumnya boleh dia lakukan. Apakah uang yang kita tabung untuk naik haji tetap harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Kalau uangnya ada dan sudah dia pegang selama setahun, dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahunnya. Dan apabila uang itu sudah mencapai nisab ya. Bolehkah menghajikan orang tua melalui pelajar Medina dengan membayar sejumlah uang tertentu? Ya, boleh saja. Ya, apalagi dia wakilkan kepada orang-orang yang memang punya pengetahuan tentang haji, punya keahlian di dalam hal tersebut.
Ya, dan mungkin kalau dia wakilkan kepada orang yang memang tinggal di sana, itu dari sisi biaya akan lebih murah daripada dia mewakilkan dari orang di negerinya. Iya. Mungkin dari sisi biayanya lebih murah. Ya, dan memberikan biaya itu adalah hal yang wajar. Ya, sebab dalam hal yang seperti ini orang yang mewakilkan itu dia tidak dibolehkan mensyaratkan di depannya diberi sekian dan diberi sekian. Iya. Karena dikhawatirkan dia melakukan hal tersebut dan meminta dari hal yang berkaitan dengan dunia. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, tapi orang yang meminta untuk mewakilkan hendaknya memaklumi, dia tahu bahwa perjalanan haji itu perlu biaya. Ada biaya-biaya, dia ukur biayanya. Dan dia tanya kebiasaan orang berapa. Ya, supaya dia memberikan sekadar yang mencukupinya hal yang sewajarnya dan menjaga kehormatan orang yang telah membantunya di dalam menghajikan pihak keluarganya. Iya. Apakah boleh melaksanakan haji dan umroh dari hasil memenangkan undian berhadiah? Ya, jenis undian yang dilihat. Ya. Sebab undian itu, undian berhadiah, ada yang dari jenis dibolehkan, ada yang dari jenis diharamkan. Saya nggak tahu apa yang dimaksud. Kalau penulis terangkan atau penanya terangkan bagaimana proses undiannya, kayak bagaimana dia dapatkan, mungkin saya bisa bantu. Apakah ada pensyariatan mengangkat tangan pada sakit, pada saat berdoa bagi orang yang sedang tawaf? Tidak, kalau dia sedang tawaf dia tidak mengangkat tangan. Iya, sebab tidak dinukil di situ ada dalil seorang mengangkat tangan ketika tawaf. Ya, di tawaf itu boleh berdoa antara di multazam antara Hajar Aswad dan pintu. Dia sandarkan tangannya ke tembok Ka'bah, badannya ke tembok Ka'bah, demikian pula pipinya, baru dia berdoa. Itu multazam namanya. Dan ini disyariatkan untuk laki-laki saja. Sebab perempuan dalam hal ini tidak dibolehkan berdesak-desakan bersama laki-laki. Demikian pula dalam mencium Hajar Aswad. Ya, perempuan kalau masuk mencium Hajar Aswad ini menjatuhkan dirinya dalam banyak pelanggaran. Nah, dan di dalam mencium Hajar Aswad ini dilihat ya, kalau seorang bisa berjalan lumrah, wajar, dia bisa mencium, tidak mengganggu orang lain, itu bagus. Ya, tapi kalau dia masuk pakai sikut, menyikut, ya, dorong-mendorong, ya ini tidak ada manfaatnya dia melakukan hal tersebut. Ya. Dan hati-hati di saat umroh itu kadang ada yang menawarkan jasa. Mari Pak, saya bantu. Ada 4 orang masuk membantu. Ya. Ya, bantuan di depannya kelihatannya bagus, seakan-akan dengan senang hati membantu, tapi setelah selesai minta bayaran. Ya, dan ini memang ada orang yang kerjaannya seperti itu. Ya, dan biasanya tengah jalan dia menghalau orang, menyikut orang. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Baik. Ini mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita bahas di pertemuan siang hari ini hingga sore hari ini ada manfaatnya untuk semua dari kita, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.